Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua kelas 6 yang dirahmati Allah dan yang Ustaz banggakan. Semoga semuanya sehat ya, selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan. Insya Allah hari ini Ustaz akan mencoba mengajar kalian melalui video ini. Kita akan belajar materi matematika untuk bab pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, nanti kamu dapat lihat di slide yang Ustaz akan siapkan ya. Jadi perhatikan dengan baik, semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar. Baik, langsung saja agar Allah memudahkan kita dalam belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar materi matematika untuk kelas 6 semester 1. Bab pertama yaitu tentang bilangan bulat ya. Sebelum masuk ke materi bilangan bulat, nah di sini ada kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian kuasai ya. Di sini kalian harus bisa membaca dan menulis bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, dan menggunakan konsep bilangan bulat untuk menyatakan situasi sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh ke bilangan bulat, nah kita lihat dulu ada suatu problem atau permasalahan sehari yang sering kita temui ini. Contohnya, bahwa kamu di Gunung Jayawijaya Papua ada puncaknya yang disebut Kartens Pyramid. Nah, menurut para pendaki di atas atau di puncaknya itu masih tertutup salju dan es. Nah, menurut BMKG itu suhunya bisa mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Nah, biasa sering disebut minus 8 derajat Celcius. Berikutnya, nah ini yang sering kalian alami sehari-hari. Mungkin kalian sering pergi ke toko sebelah untuk membeli es krim. Nah, di toko tersebut biasanya ada freezer. Nah, apa itu fungsinya freezer? Ternyata untuk mendinginkan es supaya tidak mencair. Nah, misalnya diatur freezernya suhunya 3 derajat di bawah 0 atau negatif 3 derajat Celcius. Nah, ini contoh-contoh permasalahan sehari-hari yang sering kita temui untuk menyatakan bilangan bulat, terutama bilangan bulat negatif. Ya, orang-orang sering menyebutnya minus. Nah, kita akan baca lebih lanjut. Nah, kita tadi indikator yang pertama, kalian harus bisa membaca dan menulis lambang bilangan bulat negatif. Tadi ya, di puncak Jayawijaya tadi suhunya bisa mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Nah, bisa kita tuliskan negatif 8 derajat Celcius ini cara penulisannya. Nah, dibacanya negatif 8 derajat Celcius. Ya, boleh minus 8 derajat Celcius. Berikutnya, freezer, es krim. Nah, lihat tadi ya, diatur suhunya 3 derajat Celcius di bawah 0. Nah, jadi tuliskan minus negatif 3 derajat Celcius ini. Ya, seperti ini. Ini contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari. Masih banyak yang lain, contoh yang lain. Misal, nih ya, ada kapal selam berada di kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut. Nah, bisa dituliskan negatif 30 meter. Nah, kemudian suhu di kutub utara mencapai 23 derajat di bawah 0 derajat. Nah, bisa kita tuliskan negatif 23. Juga lagi. Nah, ini sebuah pesawat terbang berada di ketinggian 1500. Nah, ini di ketinggian di atas. Nah, maka kita tuliskan positif ya. Di sini tidak ada angka atau tidak ada tanda negatifnya karena ini di atas permukaan laut gitu. Nah, ini contoh sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, nah, khususnya dalam garis bilangan. Nah, di sini kita punya garis bilangan, bisa dilihat ya di sini. Nah, garis bilangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bilangan 0, ini yang warna hijau ini 0. Kemudian ada bilangan yang berada di sebelah kanan 0, yaitu bilangan bulat positif. Ini letaknya di sebelah kanan bilangan 0. Kemudian bilangan bulat negatif, letaknya di sebelah kiri. Nah, ini ada tanda negatifnya. Oke, seperti itu. Jadi pahami ya, insyaallah. Bismillah. Nah, berikutnya kita akan mencoba
membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kita ketahui tadi ya, ini di sebelah kanan itu bilangan bulat, di sebelah kiri itu bilangan negatif. Nah, nilai bilangan bulat tersebut semakin ke kanan, nih, nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Perlu kita ingat lagi ini tanda-tanda ini ya. Ini tanda lebih besar, kemudian yang seperti ini tanda lebih kecil, dan ini sama dengan. Nah, kita akan coba membandingkan dua bilangan dulu. Yuk. Nah, next, coba. Misal ada bilangan bulat positif 5 dan 2. Bilangan bulat positif tidak perlu dituliskan plus ya di depannya ya, cukup langsung ditulis seperti ini. Ya, 5 dan 2, kira-kira mana yang lebih besar? Jelas sekali ya, 5 lebih banyak. Kalau kalian dulu itu, wah 5 lebih banyak, berarti 5 lebih besar dari 2. Tapi berdasarkan garis bilangan, 5 posisinya di sebelah kanan angka 2. Ya, ini. Jadi karena semakin kanan semakin besar, 5 lebih besar dari 2. Berikutnya 0 dengan 1. Nah, sudah pasti kamu bisa ya. 1 di sebelah kanannya bilangan 0, maka 0 lebih kecil dari 1. Berikutnya juga negatif 1 dan 0. Nah, ini negatif 1 di sini, di sebelah kiri 0, maka otomatis 0 ini lebih besar dari negatif 1. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanannya itu lebih besar. Nah, ini kan di sebelah kanannya, berarti lebih besar nolnya, atau negatif 1 lebih kecil dari 0. Nah, negatif 2 dengan negatif 5. Negatif 2 posisinya di sebelah kanan negatif 5. Ya, berarti semakin ke kanan semakin besar. Berarti negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Biasanya kalau dulu Ustaz diajari itu yang lebih besar itu dimakan ya, dicaplok gitu ya. Ini tanda-tanda seperti ini, yang lebih besar dicaplok. Nah, oke, berikutnya coba negatif 2 dan 2. Kira-kira sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil ya? Kita lihat di sini. Posisinya negatif 2 dan 2 tidak sama. Nah, negatif 2 di sebelah kiri, negatif dan 2 di sebelah kanan. Maka negatif 2 lebih kecil dari 2. Gitu. Alhamdulillah, semoga lebih paham ya. Ingat, yang di sebelah kanannya berarti lebih besar. Nah, yang di sebelah kiri lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, nah ini contohnya lebih kecil. Oke, next, berikutnya kita akan coba mengurutkan bilangan. Tadi kita sudah ketahui nilai bilangan tersebut dari garis bilangan ya. Semoga kita bisa berikutnya mengurutkan dengan mudah dan cepat karena kita sudah tahu letak nilainya. Nah, misal seperti ini ada bilangan yang acak seperti ini, 5, 2, 4, 1, negatif 2, negatif 3, dan 0. Nah, ada perintah urutkan bilangan berikut ini dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil kita lihat posisi bilangan tersebut di garis bilangan yuk. Nah, dari semua bilangan ini ternyata yang paling kecil itu atau yang terletak di paling kiri, nah itu ada negatif 3, kemudian negatif 2, berikutnya terus 0, terus 1, 2, 4, dan 5. Maka urutannya ya dari kiri negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, dan 4, dan 5 ya, ini urutannya ya. Nah, ini tadi yang masih acak, kemudian kita urutkan jadi seperti ini. Nah, contoh lagi, sekali lagi, coba yuk. Nah, urutkan bilangan berikut dari terkecil nih, ada acak nih, ada negatif 6, 5, 3, negatif 1, negatif 4, 0, negatif 2, dan 1. Kita urutkan dari yang terkecil. Ingat, dari yang terkecil semakin ke kiri semakin kecil. Nah, kita lihat yang paling kiri. Yang paling kiri itu ada, oh ternyata di sini ada negatif 6 ya. Negatif 6, kemudian mana lagi ya dari sini, oh ada negatif 4 ya, terus negatif 5, mana lagi negatif 2, nah terus ada apa lagi dan seterusnya sampai selesai. Maka urutannya menjadi negatif 6, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 3, dan 5 gitu ya. Kita sudah urutkan. Nah, berikutnya sesuai dengan LK yang sudah saya berikan untuk LK virtual hari Senin, silahkan diselesaikan. Kalian bisa tuliskan lambang bilangan bulat negatif, dan positif, dan
mengurutkan bilangan ya. Nanti kalian coba. Sekian dulu dari Ustadz. Besok dilanjut lagi materi yang berikutnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu mohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Dari Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.